So hi, welcome to my space and now you're watching Let's Judge a Book by its cover. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Let's Judge a Book by its cover bersama Kiki Fikria, aka Kicul. Kicul itu dapat dari mana namanya? Kicul itu dari Kiki dan Hicul Super Junior. Hicul. Oh, itu Hicul. nama Kim Hicul. Oke. Nggak, karena kan Kiki kan disebutnya Kicul, kirain Kiki Ucul. Emang sih, tapi nggak apa-apa sih disebut Kiki Ucul juga. Karena emang suka melucu kan. Enggak juga sih. Nggak apa, pede, bagus. Bagus, humoris. Itu kan ini juga kan melucu. Oke, bersama kita ya, aku manggilnya Kicul aja ya. Kicul, bersama Kicul, kita bakal ngebedah. Di video ini, aku biasanya sama teman-teman sama orang-orang yang backgroundnya beda-beda itu ngebahas tentang buku, tapi lihatnya dari covernya doang. Jadi kita seolah-olah menerka isinya berdasarkan dari si covernya atau dari sampul bukunya. Kan ada istilah don't judge a book by its cover. Kicul termasuk yang setuju atau enggak dengan istilah itu? Tergantung sih. Kadang setuju, kadang enggak. Kadang ada emang cover yang sengaja sesuai sama isi bukunya, kadang ada yang jauh beda sama isi bukunya kan. Oh, jadi tergantung. Tergantung. Sama kayak manusia kan. Ada yang fake, ada yang enggak. Kalau yang fake kan berarti kita nggak bisa tahu isinya kayak gimana. Apa sih? Bagus. Berarti jangan. Apa sih? Kita lihat dulu sikonya ya. Oke. Jadi lihat sikonya dulu. Ya, lihat fondasi. Nah, Cil ini backgroundnya adalah seorang peneliti. Apa sih? Bukan, mahasiswa lawas ya. Nah, Kicil ini mahasiswa di jurusan Sastra Inggris. Sastra Inggris lagi, guys. Jadi kita akan kembali lagi untuk memaksa jurusan-jurusan atau mahasiswa dari sastra mempertanggungjawabkan nanti ke status kemahasiswaan. Berat sekali ya. Berat. Hari ini kita bakal ada 3 buku. Ini bukunya masih baru. Ada 3. Emang nanti, Bapak udah baca juga ini? 1, baru ini doang ini baca. Jadi makanya nanti sekarang kita bahas tentang si sampulnya, covernya. Setelah dari situ nanti menurut Kicul ini apa isinya, entah dari lihat dari cover ya. Entah ini settingnya di mana, alurnya kayak gimana, nanti diceritain aja sedapatnya dari ini. Nah, baru nanti saya baca. Terakhir baca buku kapan? Buku fisik ya? Iya, apapun itu sih sebenarnya. Ya kalau buku novel, web novel sih masih sering baca. Web novel. Chinese web novel. Tapi kalau buku fisik kayaknya nggak pernah. Udah lama. Belum pernah lagi. Ingat nggak terakhir apa? Kalau yang fisik? Kayaknya enggak. Oke. Udah. Kita mulai dari. Oh, ini reread-nya itu Season Saga atau enggak yang Ilanitan, Winter in Tokyo yang kayak gitu-gitu. Itu. Sebelum nonton filmnya baca semua bukunya gitu. Tahun berapa berarti itu? 2017. Udah lama banget. Sebelum Covid ya. Iya. Covid itu naik. Oke, pertama kita mulai dari buku ini. Nanti Kicul sambil dibuka aja plastiknya. Kita kan sambil unboxing. Terus nanti dibaca aja menurut si covernya, menurut Kicul ini cerita tentang apa. Oke, guys, ini bukunya. Sambil buka. Feeling susah dah bukanya, feeling nggak bisa Kicul bukanya. Wah, bisa guys. Bisa dong. Pertanyaannya kenapa ambil bukunya yang udah terjemahan bahasa Indonesia? Nggak ada kesengajaan sih. Jadi dapatnya biasanya itu. Karena kan ini kan ya di toko buku biasanya adanya yang terjemahan tuh. Jadi ya sedapatnya. Kalau misalnya ada versi Inggrisnya, pasti ngambilnya yang Inggrisnya. Sok dari covernya, kira-kira ini ceritanya tentang apa? Latarnya di mana? Penulisnya Anton Chekhov. Pernah dengar nggak Anton Chekhov? Enggak. Ini kayak ini nggak sih? Anak Karenina. Oh enggak. Apanya? Ceritanya. Oh, nggak tahu. Ya kan saya juga belum baca. Ya kan
Yes ya, kan maksudnya tebakan kayak Anna Karenina. Nah itu kira-kira cerita tentang apa kalau itu? Sesuai dengan namanya kan, affair. Affair. Jadi Anna Karenina juga, iya kan benar, Leo Tolstoy. Ya Tolstoy. Affairnya si perempuan mungkin dengan orang lain, mungkin si perempuannya ini udah nikah juga, ya itu balik lagi mirip kayak Anna Karenina. Jadi kisah tentang perselingkuhan seorang wanita. Kenapa beda seorang wanita yang selingkuhnya? Soalnya, tapi bisa juga ya ini selingkuhannya ya. Nah, makanya. Bentar, berarti kudu baca. Harus sambil dibaca dulu. Iya, baca sinopsisnya. Berarti si settingnya di mana kira-kira? Rusia. Tapi bisa juga ini orang Rusia di luar Rusia. Tentang perselingkuhan. Ya bisa seseorang di Rusia. Oke, kita next. Berikutnya Feminist Manifesto. Ini pernah baca nggak? Enggak. Kalau ini kayak Little Women bukan sih? Selalu ini aku juga belum baca. Iya kan, gue suruh nebak-nebak kan, ini gue lagi nebak-nebak. Saya maksudnya ya, bukan gue. Kirain. Nggak apa-apa kayak gue juga. Oke. Suara siapa tuh, Sob? Suara background. Bisa nggak? Wah, rusak bukunya. Ya, nggak apa-apa. Karena waktu sampai saat ini juga kan setahu kami Kicau tuh aktivis feminis. Anjay. Mana? Kagak, gua nggak ada feminisnya, kontra sama feminis. Malah kontra sama feminis. Makanya katanya ngambil Russian Affair sama si feminis. Kayaknya cocok sama Kicau kan dia feminis. Oke, dari judulnya sama dari covernya kira-kira. Jadi bisa diambil dari apanya, Cul? Entah dari si warnanya diambil, entah dari yang saya dapetin dari covernya. Oke, kira-kira Ya itu balik lagi, diceritain sebenarnya Little Woman juga belum pernah nonton dan belum pernah baca sih, cuman itu juga tentang feminis kan, tentang 4 perempuan yang berjuang atas hidupnya masing-masing. Nah ini juga kemungkinan kayak gini, kita semua harus jadi feminis tuh. Jadi perempuan itu harus punya suara, berarti kan kemungkinan ini bukunya nih tentang itu, harus punya suara, harus bisa ambil sikap, harus bisa bilang enggak. Mungkin juga harus bisa independen, nggak bergantung sama orang lain. Siapapun wanitanya. Siapapun wanitanya. Bahwa ini kan kayaknya ada yang kayak masih muda nih, yang dikucir 2, mungkin masih muda, terus beranjak dewasa gitu. Ada yang berhijab juga. Ada yang berhijab juga. Ada yang beda suku juga. Jadi pokoknya semua perempuan harus jadi feminis sesuai judulnya. Semua perempuan atau semua manusia? Ya kan nggak disebutin kita semua judulnya. Tapi kan covernya perempuan doang. Jadi kalau cowok-cowok jadi feminis? Ya boleh, lebih bagus. Anda katanya kontra feminis. Iya, kontra feminis sih. Tapi kira-kira ini ceritanya tentang itu. Tentang bagaimana seorang wanita harusnya gitu. Sama kayak misalnya mungkin ini salah satunya, misalnya ada yang perempuan udah nikah kan, nah ketika nikah itu jangan terlalu depend sama suaminya. Nah sebagai feminis ini ya itu harus bisa, kalau misalnya harus cerai, harus udahan, ya udahan aja gitu. Nggak usah maksain bersama karena ngerasa hidup aku tuh bergantung sama si laki-laki, itu jangan. Harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ini yang terakhir, Paulo Coelho. Nah ini kayak pertanyaan tadi, ini Paulo Coelho tapi orang Jawa, jadi ini ceritanya tentang Jawa. Nah itu makanya Eki cari yang jawab. Ambil dulu nggak? Tahu Paulo Coelho nggak? Tahu, yang alkemis, ini kan tulisannya juga alkemis. Itu favorit aku penulisnya soalnya. Baru baca alkemis doang sih saya mah. Karena itu yang paling itu ya, best seller. Yang warnanya masih orange. Warna apa? Covernya? Warna apa? Alkemis warna orange. Ya apanya? Warna apanya? Warna covernya iya. Cover. Karena banyak kan edisinya.
Ini ada Mega Mendung. Orang Cirebon gitu. Si Paulonya. Bukan ini. Oh. Sang pemanahnya orang Cirebon gitu. Nah, makanya kira-kira tentang apa dilihat dari itunya. Kalau Paulo Coelho kan dia dari Brazil kan. Dari Brazil. Kemungkinan ya Paulo Coelho siapa tahu aja datang ke Indonesia ya. Riset buat bikin cerita ini. Terus tokoh utamanya itu orang Jawa, oke. Terus pemanah. Orang Jawa Indonesia pemanah. Udah gitu. Kenapa tahu ini orang Jawa? Dapatnya dari mana? Ya ini pakai Oh, apa sih pakaian namanya? Pakai si belangkon, pemanahnya. yap. Kan pakai belangkon, pakai ini base cap bukan sih namanya ya? Pokoknya Jawa banget lah ya. Ada lagi yang lain? Bingung sih karena ini nggak ada apa-apanya lagi, cuman begini Gimana doang. ini? Berarti kira-kira ceritanya tentang apa? Selain tentang seorang pemanah Kalau dari Jawa. Paulo Coelho biasanya tentang adventure gitu kan, tapi yang singkat kayak Alchemist juga gitu kan, adventure singkat. Kemungkinan ini juga bisa jadi cerita tentang seorang pemuda yang ingin jadi pemanah, mungkin pemanah Rusa? Pemanah rusa, maksudnya pemanah yang terkenal kayak atau pemanah yang handal. Perjalanan dianya jadi seorang pemanah itu sendiri. Oh, tentang perjalanan untuk menjadi seorang pemanah. Udah gitu aja kan simpel. Lagi? Ada? Kata saja. Udah Kan kayak. beberapa kali dah si Paulo teh mengangkat tentang Indonesia. Oh nggak tahu, Yang maaf pertama ya. dia ada Matahari, judulnya itu tentang mata-mata dia. Nah sekarang Kicol akan berjalan-jalan ke toko buku. Hah? Iya, kita akan jalan-jalan ke toko buku. Nah terus saya Kicol nemuin satu toko buku. Nah di satu si toko buku itu tinggal bukunya tersisa 3 ini di rak yang bersebelahan. Nah boleh di rating atau boleh Kicol pilih satu aja kira-kira yang bakal lebih tertarik yang mana dan kenapa. Rating juga nggak apa-apa, misalnya 3, 2, 1. Ini 1. Si Paulo Coelho yang utamanya. Ya, 2, 3. Feminis resto. Emang kamu anti feminis ya? Bukan anti sih, kontra. Jadi ada beberapa hal yang dari feminis. Oke, ini Feminisme kenapa setuju. nomor 3? Iya, nggak tertarik Karena aja. idenya atau karena sampulnya? Nggak juga, nggak tertarik aja. Emang nggak tertarik Nggak aja? tertarik aja. Ada kita. Russian Affair. Soalnya ini tadi sempet baca sinopsisnya, ini kumpulan cerita doang. Jadi Oh, bukan kayak novel. cerpen ya? Kumpulan cerita, bukan novel. Jadi oke lah, Hmm. bisa ditunda-tunda bacanya. Ini Nah kalau ini penasaran banget karena ya itu kayak latarnya Indonesia. Jadi pengen baca. oke. Jadi dari sudut pandang seorang mahasiswa aktif bahasa Inggris itu hitungannya udah S3 Coba ya. coba tebak. Coba tebak semester berapa? Coba tebak semester berapa? Hitungannya kayak aku nonton Nobita, ya SD lagi nah, kita juga pas ketemu kuliah lagi Oke, kita lebih tertarik. Ini karena kisahnya atau karena sampulnya? Ya karena sampulnya lah. Karena sampulnya juga. Karena simpel ya. Mm-mm. Lebih suka sampul yang simpel atau yang Yang complicated? simple. Yang simple gini. Sampulnya suka yang simpel. Hmm. Lebih suka yang tebal atau yang tipis? Tebel, kan ini paling tebel juga. Oh, jadi emang semuanya masuk ke ini. Udah mah tebal terus sampulnya simpel. Terus tahu juga sih penulisnya. Saya penulisnya. Nah, tadi beberapa kali kita mention apa tadi yang pertama teh yang dia buku difilmkan. Terus juga ada tadi yang buku juga difilmkan. Little Ada- Women. Itu yang ada pokoknya dari buku terus difilmkan. Itu termasuk yang menikmati yang versi bukunya atau versi filmnya. Kayak tadi kan kita baca dulu nih semua si bukunya terus nonton filmnya. Lebih suka bukunya. Hampir semuanya yang ditonton kayak drama Cina juga lebih suka novelnya daripada dramanya. Drama Cina kan itunya yang kamu bilang tadi yang Web novel, iya ya. web novelnya banyak Itu yang China. jadi iya
China. Ternyata emang penulisnya Cina atau emang Cina juga, penulisnya Cina. iya, jangan. Terus dibikin drama Cina juga. Masalahnya kalau misalnya, sayangnya nih ya, kalau misalnya baca bukunya dulu terus nonton filmnya atau film seriesnya tuh pasti suka ada yang kurang gitu. Ada kecewaan ya. Ada kecewanya. Tapi kalau nonton dulu baru baca itu malah jadi kayak lebih terbuka pemikirannya sama imajinasinya lebih kuat. Jadi emang prefer yang tulisan. Prefer Kenapa pindah tulisan. ke web novel? Kenapa Lebih ya? praktis gitu ya? Lebih gampang diakses, enggak juga? Iya, terus kan dulu sempat rebahan kan selama 3 tahun, 2 tahun lah ya. Oh, lumayan lama ya, 3 tahun ya. Hiatus. Iya, hiatus, sempat hiatus kan. Hiatus 3 tahunan. Dan itu tuh bener-bener fully nggak keluar rumah. Yang ada di rumah ya, kalau nggak buku lama ya web novel. Jadi baca aja web novel yang ada. Oke. Yang penting baca gitu niatnya, yang penting baca. Ikro. Ikro. Oke, terakhir. Main juga selalu nanya ini karena tadi Kicul udah sempat bahas-bahas buku-buku, terus juga mention beberapa buku-buku yang udah pernah dibaca. Berarti kan backgroundnya cukup banyak baca buku. 3 buku terbaik menurut Kicul sama Kicul hidup sampai saat ini. 3 favorit. Bingung ya. Sama penulisnya sama tahunnya. boleh Indonesia, boleh luar. Suka Indonesia atau suka luar? Siapa aja sih kayaknya. Enggak nilai itunya ya. Enggak. Tergantung ceritanya. Beda, dari nomor 3. Aduh. Nomor 1 dulu deh. Oh, ada nomor 3 tuh. Kalau nggak salah judulnya Rindu Rasul. Indonesia. Tapi penulisnya lupa siapa. Ya udah, nanti kita cari ya. Hmm. Belum baca juga. Itu Pokoknya apa? ceritanya tuh seorang Novel? Iya, novel orang Indonesia. Aduh, judulnya pokoknya covernya warna putih. Ya kan cover bisa beda-beda tiap edisi. Tiap Sorry. terbit. Itu ceritanya tuh tentang seorang preman pendosa gitu yang punya adik perempuan. Terus suatu hari dia tuh difitnah, keluarganya pokoknya difitnah. Jadi dia sama adiknya tuh diusir. Pas di bentar ya, kok jadi pas inget jadi sedih lagi. Pas diusir tuh dia jadi sama adiknya tuh diem di pos ronda karena hujan besar gitu. Pas di situ tuh dia tuh tiba-tiba inget Rasul, terus sholawat aja sepanjang malam. Sama Si preman itu? Iya, si preman itu sama adiknya juga. Bentar ya. Inget cerita. Berarti ini nomor 1 deh, jangan nomor 3. Ya udah, nomor 1. Soalnya masih inget banget di memori. Ngajakin adiknya sholawat juga, terus tiba-tiba dia tuh ketiduran dan mimpi kalau adiknya tuh bilang udah dijemput Rasulullah. Pas lagi di pos ronda itu tuh, akhirnya pas bangun ternyata si adiknya tuh udah meninggal gara-gara kedinginan, kelaparan, pokoknya gitulah. Akhirnya si orang ini, si preman ini tobat aja ya, gara-gara ngeliat adiknya tuh ya itu dijemput Rasulullah itu. Tobat. Tapi pas udah tobat, udah bener gitu ya, udah kaya juga, tiba-tiba dia balik lagi ke masa jahiliyahnya. Terus sampai akhir tuh, nah ini sayangnya sampai akhirnya rada lupa sih, dia tetap jadi jahiliyah atau balik lagi tobat. Tapi cerita pertengahannya itu yang bikin nyesek banget gitu lah. Itu. Yang kedua. Yang kedua kayaknya antara Pudarnya Pesona Cleopatra atau Itu keren juga. ini Cinta Zahrana. Pokoknya dua-duanya punya Habibur Rahman El Shirazi. Ya pokoknya antara itu. Saya suka. Habibur Rahman juga keren. Iya, hampir semuanya keren-keren. Tapi ada yang nggak suka. Ada yang rada-rada terbaru itu nggak terlalu suka. Jadi ceritanya dari anak SM. Yang mana nih? Yang nggak disuka? Iya, yang nggak disuka. Yang suka aja sih. Ya nggak apa-apa, biar Pesona panjang. Cleopatra kenapa?
Aku baca waktu SMA deh. Iya Aku kayaknya. baca iseng gitu. Ya karena ceritanya. Karena lu ceritanya. Pasti banyak yang tahu lah ya Pesona Cleopatra mah. Sama Cinta Zahrana mah udah difilmin juga. Yang ketiga, Apa ya? Oh, ini dari web novel Cina aja lah ya. Karena yang lainnya nggak inget. Ada Honeystood Squid atau Gogo Squid. bagus kan. Itu udah diiniin juga sih. Udah dibikin film series juga dan Series terkenal juga, banget. Namanya Gogo Squid. Sebenarnya itu ceritanya nggak gimana-gimana, cuma lempeng aja gitu. Di novelnya lebih lempeng lagi. Sayangnya tuh kurangnya tuh cuman bagian karakteristik si perempuannya aja. Jadi kayak apa ya bahasanya? Ideal woman, tau nggak? Tahu. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman kisah Oh, kamu karena Cintanya. relate ya kamu Hedi. bisa jadi. Tapi kalau itu sih pinter si ceweknya. Kalau gua kan kagak. Kamu pinter. Kayak gitu. Oh, penulisnya Mo Bao Fei Bao. Iya, sebenarnya kalau itu mau bawa apa? Mo Bao Fei Bao. Kalau web novel gitu sama nggak sih sama novel? Maksudnya si panjang. Oh, gitu? enggak. Udah panjang ya? Oh, kalau yang Mo Bao Fei Bao itu mah hampir sama. Kayak 40 Cuman chapter. cenderungnya rata-ratanya Rata-ratanya enggak. Lebih Bisa panjang ya? 10.000. 10.000 apa itu? 10.000 bab. Anjir. Pantasan bikinnya series ya banyaknya ya. Iya, jadi ada Battle Through the Heavens itu yang udah di film seriesin juga. Itu aja sampai 6.000 apa 3.000 gitu. Dan udah tamat bacanya ya. Gokil, emang. Jadi selama 3 tahun menunggu itu tuh sambil ongoing web novel Cina. Bagus. Berarti nggak ada bahan-bahan banget di sini. Oke. Oke, nextnya saya sekarang masih kuliah. Targetnya apa? Berarti dekat-dekat Sempro. tentang kuliah aja. Nggak, terakhir tuh aku denger tuh Kicau tuh lagi nulis. Nggak jadi itu ya. Kejadi gara-gara siapa? Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara lu ketawain. Apaan? Emang ada? Nggak ada. Iya. Ingat banget pas lagi nelpon. Telepon emang iya. Iya. Kenapa aku ketawain? Yang nggak tahu. Apa gimana coba? Ini kan ditanya nih, ada Isnu, ada lu, ada Renita. Sama Renita. Pokoknya di sekre ya, telepon. Lagi sibuk apa, Cul? Terus kan gue jawab lagi nulis novel. Terus pada ketawa. Emang iya? Nggak Seriusan? ada gitu. Aku mah selalu support kalau ada orang yang nulis. Beneran. Ya. Umi Ananda aja aku beli novelnya. Ya itu sih Aku sama baca. beli Ya, juga. makanya aku mau kalau ada teman-teman itu mah support, nggak mungkin diketawain. Lu Beda konteks kayaknya. Enggak. Ayo, makanya jadi ngerasa bersalah. kayaknya sih itu waktu dulu masih immature ya. Enggak, itu nggak ada cuy, nggak mungkin. Ya, nggak ada guys, itu salah paham. Parah. Masa gagal nulis gara-gara orang jadinya. Ya, udah kita skip bagian yang tadi, akan saya cut. Karena saya memutus semangat orang untuk nulis. Udah sehat-sehat, semoga sampelnya itu doang? lancar. Ya udah itu aja, masa panjang-panjang. Nggak rame. Semoga sampelnya lancar. Ini juga kan aku naikin ke YouTube ya, tapi nggak akan aku promoin ke siapa-siapa. Jadi ya udah, emang buat konsumsi sendiri aja. Ini sinopsisnya nggak dibahas. Nggak usah, nanti aja aku bahas sendiri aja, Bih. aku baca. Panjangan itu mah ada yang lebih apa? Ada yang lebih kompeten untuk membahas. Ada yang lebih capable untuk membahas. Siapa? ini. Si Ya orang-orang Isno? kan pasti banyak nanti orang-orang di channel-channel lain juga dia ngebahas secara mendalam. Saya mah yang ringan-ringan aja, luar-luarnya aja. Jadi biar kelihatan tolol aja udah. Yang kelihatan, kita yang kelihatan tolol. Sayangnya. Jadi biar kelihatan. Udah coba kamu tutup dulu ya. Oh iya. Baik, terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang nonton, kalau nggak apa-apa, yang nonton itu. Tapi 10 orang mah dapat tuh nonton. Nggak bakal saya share juga sih. Iya makanya. Nanti ada dik-dik, ada si Ena nanti suruh nonton ya. Jadi 10 orang mah dapat, minimal udah ada 10 views.
Thank you, sampai berjumpa kembali lagi. Terima kasih Kicul telah datang ke sini jauh-jauh dari Cirebon, guys. Datang ke sini untuk memenuhi undangan kita ngebahas buku. Yang nonton tolong tebak saya semester berapa? 2. Karena dibilang mau sempro ya. Oke, Oh, thank you guys. iya. Bye bye. Itu mau